Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG PAI dalam jabatan Bat 1 yang saya hormati, perkenalkan nama saya Casoni, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Bat 1 Universitas Islam Negeri Salatiga, sekaligus guru PAI SMP Negeri 10 Salatiga, akan menyajikan sebuah video pembelajaran dengan model based learning. Tema yang saya ambil adalah meneladani inspirasi dan kontribusi ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah untuk kemanusiaan dan peradaban, untuk kelas 8 semester 1 tahun ajaran 2024-2025 kurikulum Merdeka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Siang. Oke, sebelum mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Di tempat duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih untuk doanya. Mudah-mudahan untuk kegiatan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah, ya. Namun sebelumnya saya akan cek kehadiran anak-anak semua. Alan Rizky Octavian, kenapa? Nggak tahu. Anissa, Ziva. Oke, berarti yang nggak masuk cuma satu ya, si Alexander. Oh iya, Alan Rizky Octaviani. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, supaya semangat belajar kalian lebih bangkit lagi, lebih semangat lagi, kita akan melakukan ice breaking dulu ya, yaitu dengan tepuk 1 dan tepuk 2. Nanti kalau saya bilang tepuk 1, kalian harus tepuk 2. Kalau saya bilang tepuk 1, kalian tepuk 2. Nah, ini untuk melatih konsentrasi kalian. Oke, kita coba dulu ya. Tepuk 1. 1. 1. 2. 2. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kita akan melihat tayangan video berikut ini. Tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat kalian juga, dan nanti akan ada keterkaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah meneladani ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL, berbasis masalah. Oke, kita lihat dulu videonya. Oke, silakan diperhatikan ke depan. Bapak, oke, video tadi menjelaskan tentang apa coba? Oh iya, coba Anissa. Video tersebut menjelaskan tentang 2 ekor rusa yang hendak menyeberang ke jembatan. Keduanya saling berebutan kecuali 2 ekor tupai yang berhasil menyeberang. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Oke.
Jadi betul ya, video ini menjelaskan bagaimana ketika kita sedang menghadapi masalah ya, harus kita selesaikan dengan cara yang baik. Dalam artian harus saling pengertian. Seperti halnya si tupai tadi. Tupai tadi itu keduanya saling mengerti bahwasanya ketika dia menyeberang, kalau dia tidak ada yang mengalah satupun, maka akan jatuh seperti halnya si rusa. Oke, itu tadi video pemantik atau video motivasi untuk kita hari ini supaya pembelajaran hari ini semakin semangat. Oke, selanjutnya untuk mengetahui pemahaman kalian sudah sampai di mana, barangkali ada yang mengetahui tentang ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah. Nah, jadi pertanyaannya nanti saya akan bertanya kepada kalian, silakan dijawab sepengetahuan kalian saja ya. Yang pertama, siapakah nama ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah? Ada yang tahu? Oke, Puspa. Oke, Ibnu Sina ya. Ibnu Sina itu tokoh terkenal dalam bidang filsafat dan ilmu kedokteran. Selanjutnya ada berapa cabang ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah? Ada yang tahu? Saya, Pak. Oke. Oke, ada dua ya. Dua itu ada agama, ada pengetahuan umum. Nanti kita akan pelajari hari ini. Oke, selanjutnya mengapa para ilmuwan pada masa dulu itu banyak ilmuwan yang kemudian membuat buku? Supaya bermanfaat. Oke, supaya bermanfaat ya. Jadi karya-karyanya sampai saat ini pun masih kita gunakan ya. Selanjutnya, mengapa kita perlu belajar sejarah? Ini ada 4 poin yang bisa kalian pahami supaya materi sejarah ini benar-benar masuk untuk dipelajari oleh kalian. Yang pertama, memahami masalah kehidupan umat Islam terkait kemajuan dan kemunduran umat Islam. Jadi umat Islam dari zamannya Rasulullah sampai sekarang alhamdulillah masih eksis ya, masih jaya. Ini membuktikan bahwa sejarah Islam telah melaksanakan atau melakukan perjalanan yang cukup panjang sehingga sampailah Islam di kehidupan kita saat ini. Yang kedua, mengenal tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam ya. Tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, melalui pembelajaran PBL ya. Jadi model yang kita gunakan hari ini adalah pembelajaran problem based learning atau basis masalah. Yang pertama, melalui pembelajaran PBL, peserta didik dapat menjelaskan para ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah ya. Yang kedua, melalui pembelajaran PBL, peserta didik mampu atau dapat menjelaskan peran ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah. Yang ketiga, melalui pembelajaran PBL, peserta didik dapat menghargai karya seni pada masa Bani Abbasiyah dengan baik. Sebelum kita masuk ke poin pembelajaran hari ini ya, saya minta untuk mengerjakan tes diagnostik ya. Tujuannya untuk mengetahui pengetahuan kalian dan minat belajar kalian di mana. Oke, ini ada 5 soal, silakan dikerjakan, bisa melalui link, form ataupun langsung dijawab pertanyaan. Oke, silakan dikerjakan jawabannya. Tulis jawabannya saja, enggak apa-apa. Oke, anak-anak, tadi kalian sudah menyelesaikan tes diagnostik. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan inti, yaitu kita akan melihat tayangan video dan slide tentang ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah. Oh ya, pada kesempatan kali ini mari kita belajar bersama tentang Oke, silakan diperhatikan Islam dari sambil dicatat poin penting-pentingnya ya. si ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah, kemanusiaan dan peradaban. Ini anak-anak nanti kita belajar bersama tentang lahirnya ilmuwan dan bagaimana sih perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Nah, tradisi literasi secara oleh Abbasiyah. Tradisi literasi ini menyebabkan berkembangnya beragam ilmu pengetahuan, baik itu ilmu umum seperti kedokteran, matematika, astronomi, kimia, seni, dan lain sebagainya, maupun ilmu agama seperti ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tafsir maupun ilmu hadis. Nah,
Pada perkembangan ilmu pengetahuan, anak-anak, di sini ada dua subbab, submateri yang akan kita bahas juga. Yang pertama perkembangan ilmu pengetahuan umum. Ya, tadi sebelumnya sudah dipaparkan. Yang kedua perkembangan ilmu pengetahuan agama. Oke, kita masuk yang perkembangan ilmu pengetahuan umum dulu. Ya, di perkembangan ilmu pengetahuan umum ini ya, ada 7 cabang ilmu pengetahuan umum ya anak-anak. Yang pertama ada kedokteran, yang kedua filsafat, ketiga astronomi, keempat matematika, 5 ilmu kimia, 6 geografi, dan 7 sejarah. Oke, tadi ya videonya, sekarang slide-nya. Slide dan video hampir sama ya anak-anak. Jadi saya tinggal lanjutkan saja. Jadi kita hari ini fokus mempelajari, meneladani inspirasi dan kontribusi ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah untuk kemanusiaan dan peradaban. Nah, tadi di awal saya sudah menjelaskan, memancing atau memberikan stimulus kepada kalian tentang sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan, di mana pada masa Bani Abbasiyah itu banyak tumbuh kembang ilmu pengetahuan, baik itu umum maupun ilmu agama. Tadi disebutkan oleh Fadil bahwa ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah itu ada 2, yaitu ilmu pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Nah, adapun yang umum ya anak-anak, itu meliputi 1 ada kedokteran. Tadi yang dijelaskan oleh Puspa bahwa ada salah satu tokoh yang sangat masyhur di kalangan umat Islam, yaitu namanya Ibnu Sina. Itu ahli di bidang kedokteran dan filsafat. Yang kedua ada ilmu filsafat, astronomi. Astronomi tahu ya anak-anak ya? Halo? Halo? Ilmu astronomi tahu ya? Oke, astronomi itu yang mempelajari tentang tata surya yang ada di alam semesta ini, matahari, bumi, dan kawan-kawannya. Itu jadi sudah ada sejak zaman Daulah Abbasiyah, sebelum para sekarang yang sedang sedang viral, yang pergi ke puncak bulan itu loh saya, dari NASA ya, Amerika Serikat. Terus ada ilmu matematika, ilmu kimia, geografi, sejarah. Ini perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu. Kemudian yang berikutnya ada ilmu agama. Nah, nanti sisanya, yang sisa ini penjelasannya nanti saya berikan diskusi kepada kalian. Oke, berikutnya yang kedua ada perkembangan ilmu agama. Nah, ilmu agama ini ada ilmu kalam. Ilmu kalam itu tahu enggak, Cah? Halo, ilmu kalam tahu ya? Apa itu? Halo? Apa itu? Ilmu kalam itu ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan ya. Ya, kalau bahasa Islamnya itu ilmu tauhid, mengesahkan Allah. Nah, itu dibahas juga di sini. Nanti sisanya kalian yang berdiskusi nanti. Kemudian ada ilmu fikih. Ilmu fikih tahu ya? Apa itu? Tadi yang jawab tahu siapa? Ya, ilmu fikih itu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam ya. Selanjutnya ada ilmu akhlak. Ilmu akhlak ini terkait dengan etika perilaku manusia ya, di ilmu akhlak ini. Terus ada ilmu hadis yang membahas tentang ulumul hadis, ilmu-ilmu tentang hadis. Apakah hadis ini sahih, baik atau tidak? Nah, nanti dipelajari di ilmu hadis. Yang berikutnya, yang terakhir ada ilmu tafsir. Tahu ilmu tafsir ya? Ilmu tafsir itu ilmu yang mempelajari tentang isi kandungan Al-Qur'an. Ya, jadi Al-Qur'an yang kalian baca itu ada maknanya, per kata bahkan per ayat juga ada. Oke, itu ya terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya untuk lebih luas lagi pemahaman kalian ya, saya akan bentuk kelompok, 4 kelompok. Nanti masing-masing kelompok saya kasih tugas beserta LKPD-nya. Nah, tugasnya nanti setelah kelompoknya dibentuk. Oke, sekarang saya akan bentuk dulu ya. Silakan berhitung 1 sampai 4. Dari sini. 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 Yo, 3. Ah. 1 2 1 2 4
Oke, silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Jadi kelompok 1 nanti di sana ada di sini. Kelompok 1, 2, 3, 4 ada di sini. Oke, silakan berkumpul sekarang. Yuk. Masing-masing kelompok ini sudah saya bagi untuk materinya yang akan dipelajari, yang akan jadi bahan diskusi. Kelompok 1 perhatikan. Kelompok 1 silakan materinya ditulis ya, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan umum. Nah, nanti dijelaskan. Yuk ditulis dulu kelompok 1 mana? Yuk ditulis. Oke, sudah ya ditulis. Kelompok 2 bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan agama atau Islam. Terus yang ketiga bagaimana perkembangan seni pada masa Bani Abbasiyah. Ya di kelompok 3 ini, kelompok 3. Ayo tulis sih. Salah satu nulis. Terus kelompok 4 bagaimana kontribusi peradaban Islam untuk kemanusiaan dan dunia. Oke, silakan itu didiskusikan bersama kelompoknya. Nah, selagi mengerjakan diskusi, ini saya bagikan LKPD-nya juga untuk dikerjakan ya bersama kelompoknya. Yuk dikerjakan, silakan. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan, ini LKPD-nya dikerjakan bersama kelompoknya. Kelompok 3 ini ya. Kelompok 4. Dah, silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan yang belum jelas, silakan bisa ditanyakan ke saya. Oke, silakan ditulis. Oke, masing-masing kelompok. Halo. Oke, tepuk 1. Ayo, 1 bagaimana? 2, ayo melatih konsentrasi lagi nih. Tepuk 1. 2. Wah, fokus ini. Tepuk 1. 2. Oke, silakan dikerjakan. Silakan menentukan ketua kelompoknya siapa. Terus yang presentasi siapa. Yang mencatat. Halo, yang mencatat materinya siapa. Yang jadi notulennya siapa. Gitu ya. Ya, silakan dikerjakan. Isi nulis apa? Oke, yang presentasi 2 orang ke depan maju, enggak apa-apa ya, 2. Perwakilan kelompok 2 orang maju ke depan. Jadi sambil mengerjakan, sambil menunjuk siapa yang akan presentasi ya. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Ditulis ini, tulis ini. Oke, anak-anak, untuk diskusinya kita sudah selesai ya. Nanti silakan masing-masing kelompok maju ke depan, perwakilan 2 anak, 1 sebagai moderator, yang kedua sebagai presenter ya, atau yang presentasi. Oke, silakan dari kelompok 1 dulu. Yuk kasih jalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Reno.
Ilmu pengetahuan umum yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah diantaranya ilmu kedokteran ditandai dengan berdirinya rumah sakit dan munculnya ilmuwan bidang kedokteran seperti Ali At-Tabari, Al-Razi, Ali Ibnu Abbas, dan Ibnu Sina. Ilmu filsafat yang mengkaji tentang akal dan logika dalam memahami sesuatu, ilmuwan yang terkenal seperti Al-Kidni, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Ilmu matematika dan astronomi berkembang pesat pada masa kepemimpinan Khalif Al-Makmum yang ditandai dengan adanya berdirinya Observatorium Astronomi di Baghdad. Ilmuwan yang terkenal di bidang ini adalah Al-Khawarizmi. Ilmu pengetahuan lainnya seperti kimia, geografi, sejarah, sebagainya. Namun pada masa itu belum ada spesialis ilmu pengetahuan pada saat sekarang. Ya, Pak. Oke, selesai, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya? Saya Ayo bertanya, silakan pertanyaannya, Pak. Ibnu Sina, Abu Yusuf Yakub, Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Nah itu, Pak. Oke, silakan bisa ditutup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya kelompok 2. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ilmu pengetahuan agama yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah diantaranya 1. Ilmu kalam yang mempelajari tentang ketauhidan. Ilmuwan yang terkenal pada masa itu Imam Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. 2. Ilmu akhlak membahas tentang adab dan tata krama. Ilmuwan yang terkenal adalah Al-Mawardi, Miskawai, dan Imam Al-Ghazali. 3. Ilmu fikih mengkaji tentang hukum Islam. Ilmuwan yang terkenal ialah Imam Malik, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi. 4. Ilmu hadis mengkaji tentang perbuatan dan ucapan Nabi Muhammad yang dijadikan sumber hukum Islam. Ilmuwan yang terkenal ialah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, dan Ibnu Majah. 5. Ilmu tafsir mengkaji tentang isi Al-Quran. Ilmuwan yang terkenal Ibnu Jariri. Apakah ada yang mau bertanya? Saya. Oke, kelompok 3 mau bertanya, silakan. Ada berapa bidang ilmu pengetahuan umum yang Anda ketahui? Sebutkan. Ada berapa ilmu pengetahuan umum yang Anda ketahui? Bidang ilmu pengetahuan. Yang keras. Bidang ilmu pengetahuan. A. Kedokteran. B. Filsafat. C. Astronomi dan matematika. Bidang ilmu agama. A. Ilmu kalam. B. Ilmu hadis. C. Ilmu tafsir. Oke, silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bebas dulu. Oke, berikutnya kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Perkembangan seni pada masa Bani Abbasiyah diantaranya seni lukis, patung, arsitektur. Selain berbagai seni tersebut, masih ada ragam seni lain dikembangkan di
Baghdad. Di antaranya adalah sastra. Karya sastra yang melegenda menjadi cerita rakyat di seluruh dunia adalah Hikayat 1001 Malam. Kisah-kisah yang diceritakan di dalamnya berkembang menjadi cerita populer yang bertahan sampai saat sekarang ini, seperti kisah tentang Aladin dan Lampu Wasiat, Ali Baba dan Sinbad si Pelaut, serta 40 pencuri. Sebutkan masing-masing 3 ilmu bidang pengetahuan umum dan agama yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah. Bidang ilmu pengetahuan: A. Kedokteran, B. Filsafat, C. Astronomi dan matematika. Bidang ilmu agama: A. Ilmu kalam, B. Ilmu hadis, C. Ilmu tafsir. Sebutkan 3 ilmuwan muslim yang kamu ketahui. A. Ibnu Sina, B. Abu Yusuf Yakub, C. Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. 3. Jelaskan secara singkat tentang Hikayat 1001 Malam. Hikayat ini bercerita tentang seorang ratu Persia bernama Syahrazad yang menceritakan serangkaian kisah-kisah menarik pada suaminya, Raja Syahriar. Syahrazad selalu mengakhiri kisahnya dengan akhir yang menegangkan dan menggantungkan pada setiap malam. Akibatnya sang raja selalu tertarik dan penasaran untuk mendengar kelanjutan kisah dari sang ratu pada malam berikutnya. Cerita bersambung itu sengaja dilakukan oleh Ratu Syahrazad untuk menghindari hukuman mati yang diberikan oleh Raja Syahriar seperti diberikan pada ratu-ratu sebelumnya. 4. Jelaskan kontribusi peradaban Islam terhadap umat Islam. Berkat perkembangan ilmu pengetahuan agama, umat Islam dapat menjaga keyakinan, menjalankan ibadah dan bermuamalah sesuai dengan ajaran agama Islam. Kontribusi ini tidak hanya terjadi pada masa itu saja. Dasar-dasar ilmu pengetahuan agama yang berkembang pada masa Abbasiyah juga menjadi pedoman keberagaman umat Islam sampai saat sekarang. 5. Bagaimana Anda meneladani semangat belajar para ilmuwan muslim pada Bani Abbasiyah? Sebagai pelajar, meneladani semangat belajar ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti rasa ingin tahuan dalam belajar konsisten mengamalkan ajarannya, ikut berpartisipasi dalam literasi di sekolah, mencontoh sikap dan etika para ilmuwan dalam belajar, dan terus belajar sepanjang hayat. Apakah ada yang ditanyakan? Jelaskan peradaban Islam terhadap umat Islam. Berkat perkembangan ilmu pengetahuan agama, umat Islam dapat menjaga keyakinannya, menjalankan ibadah, dan bermuamalah sesuai dengan ajaran Islam, agama Islam. Kontribusi ini tidak hanya terjadi pada masa itu saja. Dasar-dasar ilmu pengetahuan agama yang berkembang pada masa Abbasiyah juga menjadi pedoman keberagaman umat Islam sampai saat sekarang. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, beri aplaus dulu. Oke, itu ya tadi anak-anak untuk presentasinya luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, selanjutnya saya akan memberikan apresiasi kepada kelompok yang terbaik presentasinya. Kira-kira kelompok berapa ya? Ya, kelompok 1. Wah, kelompok 1, tepuk tangan dulu. Oke, kelompok 1 sangat bagus dalam menjelaskan materi, kemudian teman-temannya juga aktif. Oke, selanjutnya Nana, saya akan memberikan penguatan materi di dalam tadi presentasi teman-teman kalian. Jadi tadi masalah yang kita bahas adalah pengembangan ilmu pengetahuan umum. Di masa Bani Abbasiyah ada banyak ilmu pengetahuan yang kemudian berkembang, seperti adanya ilmu kedokteran tadi toh, terus apa lagi? Filsafat, terus apalagi matematika, astronomi dan sebagainya.
Kemudian yang kedua, pengetahuan ilmu agama juga berkembang pada masa itu juga. Ya, ilmu kalam yang mempelajari tentang ketauhidan, ilmuwan yang terkenal pada masa itu ialah Imam Al-Asy'ariyah dan Imam Al-Maturidiyah. Kemudian ada ilmu akhlak yang membahas tentang etika, perilaku, ya, tata krama dan seterusnya. Kemudian ada ilmu fikih. Nah, ilmu fikih ini tadi di awal saya sudah menjelaskan membahas tentang hukum-hukum syariat Islam. Contohnya tadi sholat wajib hukumnya wajib. Kemudian sholat sunnah qobliyah itu hukumnya sunnah muakkad dan seterusnya. Terus ada ilmu hadis yang membahas tentang hadis Nabi. Ada ilmu tafsir yang membahas isi kandungan Al-Quran. Nah, itu penguatan dari saya, anak-anak. Mudah-mudahan dari penjelasan awal hingga akhir bersama dengan teman-teman kalian bisa dipahami. Bisa dipahami ya? Halo? Bisa dipahami? Oke, sekarang kita memberikan kesimpulan ya dari beberapa kelompok yang tadi sudah maju ke depan. Oke, kesimpulan yang pertama, ayo kita baca bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Perkembangan ilmu pengetahuan umum seperti ilmu kedokteran, ilmu filsafat, matematika, astronomi, kimia, geografi, dan sejarah. Kemudian ada yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan agama seperti ilmu kalam, terus ilmu fikih, akhlak, hadis, dan ilmu tafsir. Yang ketiga, perkembangan seni pada masa Bani Abbasiyah, ya, itu juga sangat berkembang seperti seni arsitektur, kaligrafi, terus apalagi di situ patung, lukis, musik, bahkan industri pada masa itu juga ada, tapi ya tidak secanggih zaman sekarang. Oke, yang terakhir, kontribusi peradaban Islam untuk umat manusia dan peradaban dunia, dan kontribusi untuk umat Islam kemanusiaan Renaissance Eropa dan dunia. Renaissance Eropa itu artinya pembaharuan di negara Eropa, Cang. Jadi teknologi yang berkembang saat ini itu juga berkat dari Renaissance Eropa. Oke, itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya, anak-anak. Selanjutnya kita akan memberikan refleksi. Nah, silakan kalian isi ini ya. Ini ada 5 pertanyaan yang harus kalian isi. Ini refleksi untuk diri kalian. Apakah hari ini pembelajarannya menyenangkan? Oke, yang kedua, apakah kalian antusias dan senang belajar materi pada pembelajaran hari ini? Jawabannya iya, tidak ya. Terus suka, apakah saya suka? Kalian suka dengan metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru? Oke, yang keempat, apakah kalian memahami materi ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah dengan mudah? Ya, oke. Yang terakhir, apakah kalian ingin menempuh pendidikan tinggi agar bisa menjadi ilmuwan muslim? Oke, nah itu refleksi untuk kalian. Kalian nanti bisa mengerjakan tes 5 soal ya, individu ini ya, yang tadi kan bersama-sama, sekarang individu. Nah, itu ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Silakan ditulis dulu. Oke, untuk tes sumatif sudah selesai semua ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut pembelajaran hari ini di pertemuan berikutnya, yaitu yang akan mempelajari tentang sikap amanah dan jujur ya, nanti di pertemuan berikutnya. Oke, mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas memimpin berdoa dulu. Dan duduknya seperti ini ya, Bapak. Ayo ketua kelas, pimpin doa dulu. Ayo. Ayo berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.